Hari ini hari Rabu tanggal 18 November. Semua sudah siap ya untuk belajar dari rumah. Hari ini kita sudah memakai buku tema 1D, tema yang keempat tentang keluargaku. Hari Rabu selalu ada bahasa Inggris. Sudah siap ya buku bahasa Inggris dan buku tematik 1D. Oh iya, alat-alat tulisnya juga siap ya. Yuk kita siap belajar, kalian belajar dari rumah, guru di sekolah. Nah, kalau sudah siap semua, sekarang kita mulai belajar di buku tematik 1D, tema yang keempat tentang keluargaku. Subtemanya anggota keluargaku. Kita belajar tentang saudara dalam keluarga, kakakku dan adikku. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan berdoa. Sikap berdoa yang baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberi kesehatan. Sekarang kami siap belajar. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat belajar dengan baik. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita mau belajar yang pertama agar kalian dapat menjelaskan sikap yang baik terhadap saudara. Juga agar kalian nanti bisa menyusun kata-kata menjadi kalimat yang sederhana. Yang ketiga, dapat menyebutkan anggota keluarga inti. Yang keempat, dapat menjelaskan peran masing-masing anggota keluarga. Yang kelima, nanti kalian juga dapat menunjukkan benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk kubus. Yang keenam, kalian mengetahui dan menemukan ciri-ciri dari bangun ruang dari kubus. Yang ketujuh, kalian dapat menyanyikan lagu anak-anak dengan nada yang tepat. Nah, sebelum kita mulai belajar, yuk kita nyanyikan lagu. Ada lagu di situ judulnya Ruri Abangku. Di buku tematik kalian ada ya. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah. Lagu Ruri Abangku ini diciptakan oleh Bapak Ate Mahmud, lagu yang menceritakan tentang seorang anak yang menyanyi tentang kakak laki-lakinya. Jadi sebutan abang itu sebutan untuk kakak laki-laki. Kakak laki-laki anak ini namanya Ruri. Ya, Ruri adalah abangku yang rajin dan senang belajar. Ya. Untuk lagu Ruri Abangku nanti kalian pelajari lagi ya. Didengarkan ulang nanti. Tadi sudah guru contohkan. Lanjutnya, kita mau membaca cerita. Nah, di sini ada cerita Kak Bintang, Kakak Melati. Nah, tadi lagunya Ruri adalah abangku. Nah, di sini kita tahu ya kalau Melati punya kakak
namanya Kak Bintang. Nah, kita baca cerita tentang Kak Bintang, kakak Melati. Melati mempunyai seorang kakak laki-laki. Kakak Melati bernama Bintang. Melati biasa memanggilnya Kak Bintang. Melati selalu menghormati Kak Bintang. Melati juga mematuhi nasihat Kak Bintang. Melati tidak pernah membantah Kak Bintang karena Kak Bintang sangat menyayangi Melati. Kak Bintang suka menolong bila Melati mengalami kesulitan. Kak Bintang juga suka menasehati bila Melati berbuat kesalahan. Melati dan Kak Bintang selalu rukun. Di waktu luang, mereka sering bermain bersama. Kak Bintang adalah kakak yang baik. Kak Bintang mengalah bila Melati ingin sesuatu miliknya. Semua orang senang melihat kerukunan mereka. Nah, cerita yang kedua. Tadi cerita yang pertama tentang Kak Bintang, kakak Melati. Nah, cerita yang kedua, Mentari, adik Melati. Melati mempunyai adik perempuan bernama Mentari. Mentari sangat cantik dan lucu. Mentari juga sangat lincah dan pintar. Melati sangat menyayangi adiknya. Melati sering mengajaknya bermain. Mentari senang bermain ular tangga. Bermain ular tangga menggunakan dadu. Dadu berbentuk kubus. Kak Bintang juga sayang kepada Mentari. Kak Bintang suka membacakan cerita dan Mentari ini suka menari. Bila mendengar musik, ia langsung menari. Gerakannya lucu sekali. Semua tertawa melihat tingkah laku Mentari. Nah, dua cerita yang sudah kita baca tadi tentang Kak Bintang kakaknya Melati dan Mentari adik Melati. Nah, Kak Bintang kakak yang baik. Melati sangat menyayangi dan menghormatinya. Kak Bintang suka menemani Melati bermain. Dan Kak Bintang juga mengalah kalau Melati menginginkan sesuatu. Melati punya adik. Adiknya namanya Mentari. Mentari dengan Melati sering bermain bersama. Jadi Kak Bintang, Melati, Mentari, mereka bersaudara ya, dalam satu keluarga. Mereka bersaudara selalu rukun bermain bersama. Dengan yang kakak menghormati, dengan yang adik menyayangi. Sikap baik terhadap saudara. Nah, tadi dari bacaan, dari cerita tadi, Melati memiliki 2 orang saudara kandung. Saudara kandung adalah saudara yang lahir dari orang tua yang sama. Jadi, Kak Bintang, Melati, dan Mentari saudara kandung karena mereka lahir dari ibu yang bernama, ayo siapa yang ingat nama ibunya mereka? Iya, dari Ibu Ratih. Orang tua mereka Ibu Ratih, ibunya, ayahnya Pak Sigit. Nah, saudara kandung yang lebih tua disebut kakak. Nah, Kak Bintang itu kakaknya Melati dan Mentari. Saudara kandung yang lebih muda disebut adik. Mentari adik dari Melati dan Kak Bintang. Kak Bintang punya 2 adik dan Mentari punya 2 kakak. Mereka saudara kandung. Nah, bagaimana sikap yang baik terhadap saudara? Nah, terhadap kakak, saya harus hormat dan patuh. Dan terhadap adik, saya harus sayang. Kak Bintang tuh suka menolong bila Melati mengalami kesulitan. Nah, seorang kakak yang baik, saudara yang baik,
suka menasehati bila adiknya berbuat salah. Nah, Kak Bintang ini suka mengalah kepada Melati. Dan Kak Bintang juga suka membacakan cerita untuk Mentari, ya. Melati kepada Mentari adiknya suka mengajak bermain bersama. Dan bila Mentari pakai baju tidak rapi, Melati yang sudah lebih besar, sudah lebih mengerti, dia merapikan baju yang dipakai oleh Mentari. Jadi sikap terhadap saudara harus saling apa? Saling sayang, ya, menghormati, menghargai. Itu sikap yang baik terhadap saudara. Nah, sekarang ada tugas menjelaskan sikap baik terhadap saudara dari buku tematik 1D halaman 35 sampai 36. Nanti ini dikirimkan ke Google Classroom. Nah, soal menjelaskan sikap baik terhadap saudara yang ada di halaman 35 sampai 36 ada 5 soalnya. Nah, nomor 1 Ibu Guru jadikan contoh, tapi kalian tetap mengerjakan, tetap menulisnya di halaman 35. Yang nomor 1, Kak Bintang ... kue kepada Melati. Nah, apa ya sikap yang baik terhadap saudara? Ada yang bisa jawab? Ya, memberi kue kepada Melati. Berarti Kak Bintang ... kepada Melati. Kak Bintang sayang kepada Melati. Yang nomor 1, ini untuk contoh, kalian tetap tulis, diisi. Yang nomor 1, nomor 2 sampai 5 dikerjakan sendiri. Tetap dikirim ke Google Classroom yang nomor 1 sampai nomor 5. Selanjutnya, ya, kita akan menyusun kata menjadi kalimat dari buku tematik 1D halaman 37 sampai 38. Mulai kita susun, ada kata-kata yang diacak, ya, masih belum beraturan, susunannya masih acak-acak. Nah, di situ ada kata yang bercetak tebal, jadi lebih hitam dari kata-kata yang lain. Yang nomor 1, kakak laki-laki mempunyai melati. Melatinya tercetak tebal. Mulai dari kata yang bercetak tebal, berarti mulai dari kata melati. Melati, kalau kita susun menjadi Melati mempunyai kakak laki-laki. Yang kedua, bernama Kakak Bintang Melati. Yang tercetak tebal adalah kata kakak. Maka dimulai dengan kata kakak. Kakak. Bagaimana susunannya? Iya. Kakak Melati bernama Bintang. Yang ketiga, kakaknya menghormati selalu Melati. Yang tercetak tebal adalah melati. Berarti mulai dari kata melati. Kita susun jadi Melati selalu menghormati kakaknya. Nah, 1, 2, dan 3 sudah kita kerjakan sama-sama. Yang berikutnya kalian lanjutkan, ya. Anggota keluarga inti. Balik lagi nih. Keluarga itu ada ayah, ibu, dan anak.
keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak itu namanya keluarga kecil atau disebut keluarga inti. Nah, Melati punya keluarga. Kita juga masing-masing punya keluarga. Keluarga inti dari keluarga Melati, yo, ayah, ibu, dan anak-anaknya. Ya, kita isi ya. Ayahnya siapa namanya? Ya, Pak Sigit. Lalu ibunya Melati? Ibunya Melati namanya Bu Ratih. Nah, anak-anaknya ada Pak Sigit dan Bu Ratih punya 3 anak ya. Yang pertama, siapa namanya? Kak Bintang. Habis Kak Bintang, adiknya Kak Bintang, siapa namanya? Melati. Dan yang bungsu, yang terakhir, yang paling kecil adalah Mentari. Nah, kalian juga pasti memiliki keluarga inti. Nah, sebutkan anggota keluarga kalian ya. Kalau yang cuma sendiri, tidak punya kakak, tidak punya adik, berarti 3 yang diisi. Ayah, ibu, sama saya. Ya. Kalau punya kakak, punya adik, jadi sama seperti Melati, ada 5. Diisi ya di halaman 43 anggota keluarga inti kalian masing-masing. Bisa? Saya pasti bisa ya. Kita lanjut. Nah, dalam keluarga inti itu masing-masing anggota keluarga punya peran, punya tugas, karena peran sama artinya dengan tugas. Ayah perannya sebagai kepala keluarga, ibu mengurus rumah tangga. Nah, peran anak membantu orang tua. Nah, sekarang kalian harus mengisi tabel di halaman 44 ini dan kirim ke Google Classroom. Pak Sigit perannya apa? Bu Ratih perannya apa? Kak Bintang perannya apa? Melati dan Mentari perannya apa? Kak Bintang, Melati, Mentari perannya sama. Mereka sebagai anak. Apa ya perannya anak? Bisa ya? Kerjakan dan kirim ke Google Classroom. Bisa? Bisa dong ya. Sekarang kita akan membaca 10 kalimat yang ada di buku tematik 1D di halaman 44-45. Ada 10 kalimat yang perlu kalian baca ya, dan 5 kalimat dari kalimat-kalimat itu akan Ibu Guru dikte. Tetapi Bu Guru tidak mengikuti persis seperti yang ada di halaman 44-45. Siap ya untuk menulis? Tulis di buku tulis kalimat-kalimat yang Bu Epin sebutkan. Nomor 1, ayah bekerja dengan ikhlas. Nomor 2, ayah tidak pernah khawatir. Nomor 3, Kak Bintang belum pulang. Yang keempat, hobi Mentari adalah menyanyi. Yang kelima, Bintang anak sulung Pak Sigit. Nah, kalimat-kalimat yang Bu Guru sebutkan tadi dituliskan di buku PS tematik ya. Sekarang kita akan belajar tentang kubus. Kalau tadi ingat cerita yang kita baca tentang Mentari dan Melati. Melati yang senang menemani Mentari bermain ular
tangga. Nah, permainan ular tangga itu memakai benda yang namanya dadu. Nah, dadu itu berbentuk kubus. Seperti apa sih gambar dadu? Nah, ini contohnya. Contoh benda yang berbentuk kubus namanya dadu seperti ini. Kalian mungkin pernah melihatnya ya. Malah mungkin pernah bermain monopoli atau ular tangga atau ludo memakai dadu. Dan ada lagi benda alat bermain juga, alat permainan yang namanya rubik. Bentuknya juga kubus. Nah, ini gambarnya. Mungkin ada dari kalian yang punya rubik ini, pernah memainkannya atau malah pernah punya. Nah, ini namanya rubik. Rubik dan dadu adalah dua contoh benda yang berbentuk kubus. Nah, kubus beda dengan balok. Kemarin sama Bu Niken kalian belajar tentang balok ya. Kalau sekarang tentang kubus. Nah, kubus itu mempunyai ciri-ciri. Memiliki 6 sisi yang sama luasnya. Ini gambar kubus ya. Terus mempunyai 8 sudut. Supaya lebih jelas, kalian ikuti penjelasan Bu Epin berikut ini. Bu Epin punya 2 bangun ruang, warna biru dan warna coklat. Nah, kalau tadi sudah Bu Epin beritahu kalau ciri-ciri kubus adalah ke-6 sisinya sama luasnya. Sekarang yang mana di antara 2 bangun ini yang sisinya sama, besarnya sama luasnya? Yang birukah atau yang coklat? Coba diamati baik-baik. Baik, yang kubus adalah yang biru. Nah, kalau ini balok tidak sama ya sisinya. Ini ada yang panjang segini, ada yang segini, ada yang segini. Ini balok yang kemarin sudah kalian pelajari bersama Bu Niken. Nah, sekarang Bu Epin tunjukkan yang kubus. 6 sisinya sama besarnya, sama luasnya. Lihat sisi pertama. Besarnya sama dengan sisi yang kedua. Sisi yang ketiga. Sama semua besar luasnya. Sisi yang keempat. Sisi yang kelima. Dan sisi yang keenam. Sengaja Bu Guru beri nomor supaya kalian tahu kalau sisi dari kubus ada 6 dan ke-6 sisinya itu sama luasnya. Dan satu ciri lagi, ada memiliki 8 sudut. Kita hitung 1 pojokannya ya, 2, 3, 4, dan yang bawah 5, 6, 7, 8. Jadi ingat, kubus memiliki 6 sisi yang sama luasnya, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Ada 6 tadi ya, dan 8 sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah jelas mengenai kubus? Nah, salah satu contoh benda yang berbentuk kubus, Bu Guru punya ini. Ya, rubik. Kalau rubik ini alat permainan anak-anak ya. Ini bisa melatih kecerdasan loh. Kalau yang pandai bisa menggerakkan dengan cepat, menyusun. Jadi permukaannya memiliki satu warna yang sama. Nah, ini kan masih acak-acakan, masih berantakan. Nanti disusun misalnya warna hijau seperti yang ini. Ini rubik. Rubik bentuknya kubus, bukan balok. Kalau yang tadi, yang coklat ini, balok. Dia sisinya tidak sama luasnya. Sudah jelas? Oke, selamat belajar. Sudah kalian mendengarkan penjelasan tentang kubus dan ciri-ciri kubus? Sekarang aku tahu. Nah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekarang aku tahu.
Saudara kandung lebih tua disebut kakak. Terhadap kakak, saya harus hormat dan patuh. Saudara kandung lebih muda disebut adik. Terhadap adik, saya harus sayang. Dan kita tadi sudah belajar tentang kubus. Kubus memiliki 6 sisi yang sama luasnya. Dan kubus memiliki 8 sudut. Nah, sekarang kalian jadi tahu ya tentang itu. Nah, agenda untuk besok tanggal 19 November 2020. Yang pertama, kalian besok pakai seragam olahraga. Karena nanti besok ada olahraga lempar dan tangkap bola besar ya. Ada praktek olahraga. Yang ketiga, belajar tematik 1D besok di halaman 50 sampai 64 dan tugas mengumpulkan di Google Classroom halaman 52 dan 63. Oke? Ya. Berarti pelajaran hari ini selesai. Kita tutup dengan doa penutup. Kita siapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar. Semoga apa yang kami pelajari dapat berguna untuk hidup kami selanjutnya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap sehat, semangat, dan sukacita selalu ya. Belajar dari rumah dengan semangat. Dah. Terima kasih. Tuhan memberkati.